Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, D4 Promosi Kesehatan. Kami dari kelompok 8 ingin menampilkan video mengenai diskusi COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabil Rahmansyah. Nama saya Ahmad Farurozi. Nama saya Ahmad Fitian. Nama saya Muhammad Rizban. Dan satu lagi anggota kelompok kami yang berhalangan hadir yaitu Christian Reza. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, kan ada tugas prokes yang bikin video, mana deadline dikit lagi. Oh, yang tugas diskusi ya? Iya, yang bikin video itu. Bikin kapan ini? Kayaknya sekarang aja deh, mumpung lagi free juga kan kita. Boleh kira-kira? Ya, rumah kakak gue deket sini sih, Ban. Oke, ide ya. Ayolah berangkat lah. Udah ya? Nih. Iya, iya. Oke, ayo. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Ya ada apa, Dek? Iya, Kak. Jadi Fitian bersama teman-teman dari Poltekkes Jakarta 3 sedang ada tugas akhir semester, yaitu diskusi tentang COVID-19 ini. Apakah Kakak berkenan? Boleh. Yuk masuk. Terima kasih, Kak. Masuk sini. Masuk kalian sini. Ya, terima kasih banyak, Kak. Oke, sebelumnya kita boleh pakai hand sanitizer dulu untuk jaga protokol kesehatan. Kalau udah pakai nanti boleh masker boleh dibuka. Baik, Kak. Oke, sampai pakai hand sanitizer, boleh kenalan dulu ini dari mana, namanya siapa? Ya Kak, jadi saya perkenalkan teman-teman saya Kak. Ini yang pertama ada Muhammad Arif Subhan, biasa dipanggil Subhan. Lalu ada Nabil Rahmansyah, biasa dipanggil Nabil. Dan juga ada Ahmad Farurozi, biasa dipanggil Fahru. Nah, tujuannya kira-kira tadi apa? Mau ke sini tadi? Ya, jadi Kak, tujuan kami datang ke sini adalah untuk diskusi bersama Kakak, meminta pendapat Kakak mengenai COVID-19 atau yang lebih kita kenal dengan coronavirus, yang virus ini masih melanda di Indonesia sampai saat ini, Kak. Oke, wah seru nih ya diskusinya. Ya kita mulai dari mana dulu nih kira-kira nih? Jadi kita mulai pertanyaan pertama ya Kak. Saya Oke. mau nanya tentang pendapat Kakak. Yang Kakak tahu apa sih tentang COVID-19 itu dan berasal dari mana penyakit ini? Oke, yang saya tahu tentang COVID-19 ini memang virus ya, virus yang menyebarnya dari China, dari Wuhan. Nah, kita udah melihat berita ini adalah berita dunia yang dimana udah dari bulan Desember 2019. Nah, ini menjadi isu nasional, termasuk masuk ke Indonesia kalau nggak salah di bulan Maret. Karena pada saat itu saya udah langsung disuruh WFH, ya kan, di bulan Maret. Nah, sekarang juga virus ini memang menyebarnya sangat cepat di Indonesia. Terus juga berbagai negara juga penanganannya juga sudah mulai ketat, di mana adanya lockdown, di mana adanya banyak banget keputusan pemerintah tentang memang untuk menjaga kesehatan masyarakatnya. Nah, memang setahu saya sih itu ya virus yang memang dibawa dari China karena memang dari hewan di sana di China. Dan menyebarnya ke manusia gitu, jadi menularnya ke manusia. Nah, mungkin ada yang mau ditambahin? Saya boleh menambahkan Boleh. Kan? Ya, jadi menurut informasi yang saya dapatkan, coronavirus ini merupakan warga besar virus yang menyebarkan penyakit pada manusia dan hewan. Nah, pada manusia biasanya ini menyebabkan
infeksi pada saluran pernapasan. Itu gejalanya mulai dari flu hingga penyakit yang akut seperti SARS atau MERS. Terus untuk sejarahnya sendiri ya Kak, boleh Kak saya menambahkan? Boleh. Ya, jadi coronavirus ini yang saya ketahui ini jenis virus yang baru ditemui pada manusia sejak terjadinya kejadian luar biasa di Wuhan, China pada Desember 2019. Kemudian awalnya virus ini diberi nama SARS-CoV-2. Lalu setelah berevolusi menjadi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Jadi COVID-19 dengan SARS ini banyak persamaan Kak, seperti penyebabnya dan gejalanya. Namun angka kematian SARS ini lebih tinggi 9,6% dibanding corona yang hanya kurang dari 5%. Walaupun begitu Kak, menurut data coronavirus ini tingkat penyebarannya lebih luas dan cepat. Ya Kak, karena hanya dengan berinteraksi dengan seseorang kita sudah bisa kena virus itu. Oke, makanya emang harus jaga protokol kesehatannya. Iya Kak. Nah, mungkin ada yang mau kita bahas lagi, pertanyaan lain? Ini Kak, menurut Kakak itu seberapa bahaya sih tentang COVID-19 ini? Nah, untuk bahayanya mungkin mau dijawab sama teman? Apa saya? Dari saya aja? Dari kakak. Oke, nah kalau misalnya tadi apa? Bahayanya Ya. Kalau misalnya bahayanya sebenarnya gini, balik lagi sih. Kebetulan saya di dalam keluarga belum ada yang pernah kena dan jangan sampai ada yang kena. Jadi kita nggak tahu bahayanya sebahaya apa. Namun kalau misalnya diberitakan, nah bahayanya kan sampai dengan meninggal dunia ya. Nah tapi kan itu benar-benar menjadi isu dari dunia ya, kesehatan dunia, di mana memang ini adalah penyakit yang membahayakan bagi sebagian masyarakat. Nah makanya kita juga nggak tahu bahayanya sejauh mana. Ya kita hanya mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah yang memang menjaga masyarakatnya untuk bisa lebih sehat lagi. Gitu. Mungkin ada yang mau nambahin? Boleh izin menambahkan Kak? Menurut saya untuk virus ini mungkin cukup bahaya ya Kak. Dan menurut data yang saya punya, virus ini lebih rentan terkena pada orang yang memiliki usia lanjut atau orang-orang yang memiliki riwayat penyakit sebelumnya seperti sakit pada paru-paru, jantung, diabetes, maupun penyakit kanker Kak. Biasanya orang-orang ini lebih rentan terkena penyakit dan lebih memiliki resiko besar dalam penyakit yang parah dan bahkan menyebabkan meninggal dunia atau kematian. Dan pada virus ini memiliki gejala dari ringan hingga berat. Pada gejala pada 80% pada kasus ini itu menyebabkan gejala ringan seperti batuk, pilek, gangguan tenggorokan dan gangguan pernafasan. Dan pada gejala ringan itu bisa disembuhkan tanpa adanya penanganan dari dokter atau penanganan khusus. Dan sekitar 20% pada kasus ini itu mengalami penyakit yang berat seperti mengalami pneumonia atau sesak nafas, dan bahkan yang lebih parahnya lagi yang tadi saya katakan itu dapat meninggal dunia. Dan berdasarkan data yang kita dapatkan atau yang kita punya, perkembangan pada kasus ini sekitar 50% dinyatakan sembuh, dan mudah-mudahan kedepannya akan terus meningkat Kak. Ya, semoga aja ya coronavirus ini bisa pergi gitu ya, bisa pergi dan bisa semuanya vaksinnya bisa ditemukan gitu. Nah mungkin ada pertanyaan? Aku. Oke. Jadi kan tadi menyebutkan ya kalau misalnya ada gejala ringan sama gejala berat. Nah kalau kita kan orang awam tuh waktu awal-awal saking strengnya gitu ya, kayak ada penyakit COVID dan segala macamnya tuh kayak kita kayak langsung sekalinya ada rasa pusing, terus habis itu batuk gitu kayak langsung mikir, oh jangan-jangan COVID nih gini-gini, padahal aslinya cuma meriang gitu. Nah sebenarnya tuh
yang biar ngebedain gitu, biar bikin kita nggak panik itu apa ya gitu? Mohon izin jawab ya kak. Dari gejala yang kakak sebutkan tadi seperti pusing atau demam, batuk dan sebagainya itu masuk ke dalam gejala yang ringan kak, yang bisa ditangani diri sendiri tanpa adanya penanganan khusus dari dokter. Nah tadi kakak menanyakan bagaimana sih kita membedakan antara orang yang terkena penyakit COVID Itu cuma yang biasa. ya atau orang yang hanya memiliki penyakit yang biasa seperti demam dan lain-lain. Nah, di sini bisa kita bedakan dengan melakukan tes swab atau swab test atau dengan kita melakukan rapid test di rumah sakit terdekat agar kita mengetahui tentang penyakit kita itu disebabkan oleh virus atau memang hanya disebabkan gejala biasa kayak demam dan lain-lain. Mungkin itu kak. Tapi mungkin kalau informasi yang saya dapat juga ya, jadi antara rapid test dengan swab test itu sebenarnya lebih akurat swab test. Jadi lebih baik kalau itu swab test aja gitu, karena rapid biasanya itu hanya berapa persennya hanya saja berapa persen. bisa membaca. Beda mungkin ya caranya ya. Iya, swab karena kan sama rapid cuma bedanya ngambil apa? darah, swab itu ngambil dari tenggorokan. Iya, ingin menambahkan kembali kak, untuk rapid test itu keakuratannya hanya 20% saja kak. Oh, iya. Oke, mungkin ada yang mau diskusikan lagi? Izin bertanya kak, untuk penanganan COVID pada saat ini di Indonesia itu menurut kakak cukup efektif nggak sih kak? Nah, mungkin dijawab sama adik saya. Oh. Iya. Jadi kalau penanganan yang yang diajukan oleh pemerintah ya, contohnya seperti seperti lockdown atau PSBB itu menurut saya efektif ya, karena di situ kan dengan kita membatasi keluar rumah gitu ya, maka penyebarannya pun akan akan tertunda atau berkurang lah gitu ya, karena kan kita akan lebih jarang lagi berinteraksi sama orang kecuali sama keluarga sendiri, yang insya Allah kan kalau keluarga sendiri itu sudah sudah steril insya Allah ya, mudah-mudahan gitu. Jadi menurut saya itu sangat efektif karena mengurangi kontak dengan orang lain gitu. Mungkin pendapat dari Jadi menambahkan kak, jadi kalau upaya pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini, pemerintah tuh punya 3 upaya yang paling utama kak. Yang pertama itu yang tadi kak sebutkan ya, PSBB. Yang kedua adalah larangan mudik, dan yang ketiga ada tatanan normal baru atau new normal. Nah yang pertama ini, pemerintah atau Presiden Jokowi sudah menetapkan PSBB ini dalam aturan PP nomor 20 tahun 2020, yang dimana upaya ini untuk mencegah penyebaran COVID-19 kak. Jadi keluarga-keluarga kita lebih disarankan untuk tetap di rumah. Nah yang kedua ini ada larangan mudik. Larangan mudik ini tujuannya untuk mencegah penyebaran COVID-19 dari kota dibawa ke daerah-daerah. Jadi pemerintah dan Kementerian Perhubungan buat peraturan untuk mencegah mudik tahun ini dilaksanakan. Dan yang ketiga ada tatanan normal baru atau new normal. New normal ini disosialisasikan oleh Kementerian Kesehatan kepada masyarakat agar lebih tahu tatanan hidup baru di masa pandemi itu seperti apa sih, seperti pemakaian masker, mencuci tangan, terus menjaga jarak, dan yang terutama ini larangan berkerumun dalam jumlah yang banyak. Jadi itu aja. Saya boleh bertanya kak, kan tadi penanganan ya. Kalau misalnya dari kita sendiri gitu, orang awam kan kita harus mencegah ya. Nah kalau yang saya tahu tuh, cara buat mencegahnya itu kayak kita harus ngikutin protokol pemerintah. Nah yang pertama itu kayak biasa kita menggunakan masker kemana-mana kalau misalnya pergi gitu, itu nggak boleh lupa. Terus hand sanitizer juga harus dibawa kemana-mana gitu. Terus yang terakhir menjaga jarak tuh juga social distancing perlu gitu ya kayak. Kalau saya izin menambahkan nih, sebenarnya dari pemerintah itu ada 5 penerapan. Yang pertama itu, yang paling awal itu kita harus menjaga kesehatan imun tubuh kita agar virus-virus tidak masuk ke dalam tubuh. Lalu yang kedua itu tadi benar mencuci tangan, tetapi ada langkah-langkahnya mencuci tangan dengan baik. Lalu yang ketiga itu ada menerapkan bersin atau batuk dengan menutup tangan. Jadi biar droplet atau percikan-percikan air itu tidak kemana-mana gitu.
Lalu yang keempat itu ada melakukan social distancing. Jadi itu kita harus saling menjaga jarak satu sama lain agar virus itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Dan yang terakhir yang ini tidak kalah penting yaitu memakai masker. Dan maskernya itu tidak seperti scuba itu sebenarnya tidak boleh, seperti harusnya kayak masker kain yang harus dilapisi berapa lapis gitu ya. Mungkin itu cara pencegahan kalau yang saya dapat dari data. Nah, menambah juga ya ilmu kita ya kan kalau dari diskusi ini, ya semoga diskusi ini juga bisa bermanfaat untuk kita semua ya kan. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari diskusi ini? Mungkin cukup ya Kak. Oh cukup ya udah, semoga juga kita semua dihindarkan dari virus ini dan semoga kita semua juga sehat ya. Sehat walafiat semuanya. Oke. Makasih ya teman-teman udah. Terima kasih juga ini Kak. Sama-sama semuanya sehat terus ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada kakak semua sudah mengizinkan kami untuk berdiskusi di sini dalam membahas kasus ini, dan terima kasih kesediaannya untuk bergabung di sini bersama kami. Oke, sama-sama. Oke, tadi kita udah lihat sama-sama nih videonya. Jadi dari video tersebut kita dapat simpulin kalau COVID-19 merupakan penyakit yang berasal dari virus yang menyerang pernafasan dan dapat mengakibatkan kematian. Nah, untuk itu kita harus mengikuti protokol kesehatan. Apa aja? Yang pertama, kita harus menjaga jarak. Yang kedua, kita harus memakai masker. Dan yang ketiga, yang paling penting, kita harus mencuci tangan kita setiap saat. Nah, kira-kira itu aja kesimpulan dari saya dan teman-teman saya. Selebihnya terima kasih sudah menonton video dari kami dan stay safe guys.